Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Shirley. Saya merupakan calon PWPT Alif pertama di BPP Kecamatan Seririt, Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng. Halo Sobat Tani, Redaksi Media Informasi Hama Utama Tanaman Padi pada kesempatan ini akan membahas tentang hama burung batang coklat. Pada kedua gambar tersebut, bagaimana pendapat Sobat Tani mengenai keadaan tanaman padi? Sobat Tani, pandangan kadang melipu. Apa yang tampak dari luar berbeda dengan apa yang tampak dari dalam. Hasil pengamatan ke sela-sela pertanaman ditemukan bahwa populasi serangga yang penampakannya seperti yang di lingkaran merah. Apakah Sobat Tani tahu serangga apakah itu? Ya, benar sekali. Burung batang coklat. Serangga ini menyerang tanaman padi dengan cara menghisap cairan tanaman sekaligus menyebarkan virus ke di rumput dan kerdil hampa lewat mulutnya. Kerusakan tanaman yang ditimbulkan dapat bersifat fatal karena serangan terjadi pada area yang luas dan berulang kali. Kerusakan bisa mencapai 80 hingga 90%. Tanaman padi muda yang terserang akan tampak menguning dan mati. Berikut gambar kerusakan tanaman di persemaian, gambar A, dan kerusakan tanaman muda pada gambar B. Seperti yang kita ketahui, burung coklat menghisap cairan tanaman, sehingga tanaman padi yang terserang secara luas terlihat gejala terbakar atau hopper yang sering pula disebut busuk. Kerusakan pada tanaman tua, yaitu pertumbuhan tanaman akan tampak beranak dan bulir padi akan hampa. Dari gambar tersebut, dapat kita lihat tanaman yang terserang akan menunjukkan perbedaan warna, serta adanya gambar tanaman yang terserang seperti terbakar. Oleh karena itu, mari kenali keberadaan burung batang coklat pada tanaman padi Sobat Tani. Selama hidupnya, burung dewasa dapat bertelur sebanyak 1000 butir. Telur burung batang coklat berwarna putih, bentuknya seperti pisang, diletakkan secara berkelompok dalam jaringan pelepah daun. Jumlah telur 100 hingga 600 per ekor serangga betina. Stadium telur selama 7-10 hari. Serangga muda atau nimfa mengalami 5 kali ganti kulit. Nimfa muda umumnya berwarna putih, semakin tua semakin coklat. Lama siklus hidup nimfa selama 12 hingga 15 hari. Serangga dewasa berwarna coklat muda atau coklat tua. Warna sayap berbintik-bintik pada bagian permukaan sayap depan. Bentuk sayap dewasa terdiri dari 2 bentuk, bersayap panjang atau makroptera dan bersayap pendek brachyptera. Hal ini terjadi karena pengaruh lingkungan. Umur serangga dewasa 18-28 hari. Pengendalian burung batang coklat dapat dilakukan dengan cara berikut. 1. Olah tanah. Pengolahan tanah yang baik membutuhkan waktu hampir sekitar 4 minggu. Lahan terlebih dahulu digenangi air kurang lebih selama 7 hari. Tahapan pengolahan tanah terdiri dari pembajakan, garu, dan perataan. Kedalaman lapisan olah tanah antara
15 hingga 20 cm. 2. Penanaman tanaman refugio. Refugio merupakan tanaman perangkap hama, tanaman penolak hama, tempat berlindung, menarik musuh alami untuk hidup dan berkembang biak di area tersebut. Penanaman refugia sejajar dengan sinar matahari, sehingga tidak menutupi atau mengganggu penyerapan sinar matahari bagi tanaman utama. Contoh tanaman refugia yaitu bunga matahari, kenikir, dan bunga kertas atau zinnia. Ketiga tanaman ini mempunyai bunga yang mencolok dan mempunyai warna yang diminati musuh alami. Selain itu, tanaman kacang panjang juga sangat cocok digunakan untuk usaha melestarikan musuh alami. Tiga, penggunaan varietas tahan. Penggunaan varietas impari lebih tahan terhadap serangan worong batang coklat dibandingkan dengan penggunaan varietas lain. Agar penggunaan varietas tahan dapat bertahan lama dan efektif, perlu diintegrasikan dengan komponen pengendalian yang lain seperti pengaturan pola tanam, pergiliran varietas, serta sistem pengamatan yang intensif. 4. Penerapan tanam serentak. Tanam padi serentak dalam satu hamparan dapat menekan tingkat ketersediaan makanan dan tempat hidup bagi worong batang coklat. Lima, aplikasi agen siap hayati seperti Bevoria bassiana ataupun pestisida mati dapat dilakukan pada persemaian padi untuk mencegah keberadaan worong batang coklat. 6. Aplikasi pupuk organik. Penambahan bahan organik merupakan salah satu alternatif untuk mengurangi dampak negatif penggunaan pupuk anorganik. Di samping mampu menyediakan nutrisi yang seimbang bagi tanaman, bahan organik juga dapat meningkatkan toleransi tanaman akan serangan hama. Pada worong batang coklat, peningkatan penggunaan pupuk nitrogen dapat mempercepat perkembangan populasi worong batang coklat. Selain itu, semakin tinggi kadar kalium tanaman, maka tingkat serangan worong juga rendah. Karena batang tanaman keras, sehingga hal ini menyulitkan worong batang coklat dalam menusukkan alat pada mulutnya untuk menghisap cairan tanaman. 7. Keberadaan worong batang coklat dapat diketahui dengan cara pengamatan yang intensif dan pemeliharaan rutin. Pemeliharaan rutin seperti pencabutan tanaman yang terserang virus kerdil rumput dan virus kerdil hampa. 8. Pemanfaatan jamur Bevoria bassiana dapat digunakan untuk mengendalikan populasi worong batang coklat pada tanaman padi. Aplikasi dilakukan pada pagi atau sore hari. 9. Penggunaan insektisida kimia. Penyemprotan dilakukan apabila dijumpai worong batang coklat 10 ekor per rumpun pada tanaman berumur kurang dari 40 hari setelah tanam, atau 20 ekor per rumpun pada tanaman berumur lebih dari 40 hari setelah tanam. Jangan menyemprot insektisida jika tidak perlu, karena hal ini akan memusnahkan musuh alami. Agar hasil efektif, sebelum aplikasi insektisida, sebaiknya areal sawah dikeringkan. Selain itu, penyemprotan dilakukan pada saat tidak ada embun pada daun. Dan penyemprotan harus dilakukan sampai ke batang bawah padi, tempat di mana worong batang coklat bersembunyi. Terakhir, pemotongan batang padi yang telah terserang perlu dilakukan, apalagi setelah panen.
Hal yang perlu diperhatikan adalah pembakaran sisa tanaman yang terserang penting dilakukan untuk mengurangi serangan pada penanaman berikutnya. Demikian redaksi media informasi hama utama tahun tadi. Terima kasih.